Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu kembali di pelajaran IPA kelas 4, tema 1 subtema 1 tentang bunyi dan perambatannya. Baiklah, kita mulai pelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Rindu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran IPA pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar pembelajaran kali ini adalah menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kalian hari ini adalah siswa dapat memahami bahwa sumber bunyi berasal dari getaran suatu benda. Siswa dapat memahami cara benda menghasilkan bunyi. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami bahwa bunyi dapat merambat melalui 3 medium, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Apakah yang disebut sumber bunyi itu? Tentu kalian sering mendengar ya, semua benda di sekitar kita termasuk alat musik. Ketika kita mendengar bunyi ting, 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 suara gitar berdenting. Jika dawai di gitar dipetik, maka akan timbul bunyi gung, gung. Jika gong dipukul, maka akan berbunyi dung, dung, dung. Jika drum dipukul, maka akan berbunyi. Semua benda yang dapat mengeluarkan bunyi disebut sumber bunyi. Ya. Jadi, sumber bunyi itu adalah segala macam bentuk bunyi yang berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut tidak terlihat, namun sebenarnya ada. Dan getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Kemudian bunyi tersebut merambat sehingga sampai ke telinga kita, sehingga kita dapat mendengar bunyi tersebut. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Baik, sekarang setelah kalian memahami sumber bunyi, kita belajar bagaimana cara benda menghasilkan bunyi. Seperti kita tahu, alat musik tradisional di Indonesia sangat beragam. Alat musik tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar di dalam alat musik tersebut. Coba kalian lihat pada gambar di bawah ini. Ada alat musik apa sajakah yang terdapat pada gambar tersebut, dan kalian amati bagaimana cara membunyikannya. Cara membunyikan alat musik yang pertama yaitu dengan cara dipukul. Contoh alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul diantaranya gong dan gendang. Kalian tentu sudah pernah melihat bentuk dari gong dan gendang ini ya. Gong adalah yang sebelah kiri, dipukul dengan menggunakan alat pukul seperti kayu yang ujungnya dilapisi seperti semacam karet. Kemudian yang kanan adalah gambar gendang. Pada alat musik ini, yang bergetar adalah kulit gendangnya. Kemudian cara membunyikan alat musik yang kedua adalah dengan cara ditiup. Contoh alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup, misalnya trompet dan seruling. Kedua alat musik ini dimainkan dengan cara ditiup, namun berasal dari bahan yang berbeda. Gambar yang sebelah kiri adalah alat musik trompet dan yang sebelah kanan adalah alat musik seruling. Pada alat musik ini yang bergetar adalah udara di dalam
seruling tersebut. Cara membunyikan alat musik yang berikutnya adalah dengan cara digesek. Contoh alat musik yang dimainkan dengan cara digesek, misalnya biola dan rebab. Walaupun sama-sama menggunakan senar atau dawai, cara memainkan biola berbeda dengan cara memainkan gitar. Kalau gitar tadi dengan cara dipetik, kalau biola dimainkan dengan cara digesek menggunakan alat penggesek yang disebut dengan bow. Cara membunyikan alat musik yang berikutnya adalah dengan cara dipetik. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, misalnya gitar dan kecapi. Yang bergetar pada alat musik ini adalah senar atau dawainya, sehingga menghasilkan bunyi. Cara menghasilkan bunyi yang terakhir, yang kelima adalah dengan cara digetarkan. Alat musik yang dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyang-goyangkan, misalnya angklung dan marakas. Setelah kita mempelajari berbagai cara benda menghasilkan bunyi, selanjutnya kita belajar tentang perambatan bunyi. Bunyi sampai ke telinga kita karena merambat melalui 3 jenis media. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Apa yang dimaksud dengan ruang hampa? Ruang hampa adalah ruang yang tekanan gasnya 0. Cara perambatan bunyi yang pertama yaitu bunyi merambat melalui benda gas. Suara merambat melalui udara. Udara termasuk benda gas. Ketika kita berbicara sehari-hari, pada umumnya gelombang suara yang kita keluarkan untuk sampai ke telinga teman kita melalui medium atau melalui benda gas. Cara perambatan bunyi yang kedua yaitu bunyi merambat melalui benda padat. Salah satu contohnya, suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentunya kalian sering ya waktu masih kecil memainkan telepon-teleponan yang terbuat dari gelas aqua dan benang kasur sebagai penghubungnya. Nah, percobaan tersebut adalah salah satu percobaan untuk membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat. Kemudian cara perambatan bunyi yang terakhir yaitu bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contoh percobaannya yaitu dengan menggunakan tong yang diisi air. Kemudian diketuk menggunakan batu tongnya, suaranya akan sampai ke telinga kita melalui air yang berada di dalam tong. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, itulah 3 cara bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media, yaitu media gas, media padat, dan media cair. Kalian bisa melakukan percobaan di rumah tentang perambatan bunyi ini. Contoh percobaan 1, menggunakan selang sebagai penghubungnya. Telepon-teleponan dengan menggunakan selang sebagai penghubungnya. Kalau menggunakan selang berarti dia melalui media udara yang ada di dalam selang. Kemudian yang percobaan 2, menggunakan telepon-teleponan menggunakan benang kasur. Kemudian yang ketiga, percobaan membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui media benda cair. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah yang Bu Rindu bisa sampaikan pada pertemuan ini. Sebagai penutup, Ibu akan melakukan konfirmasi, yaitu mengetes kalian untuk sejauh mana mengetahui materi yang telah disajikan hari ini. Bagaimanakah cara membunyikan alat musik tradisional di bawah ini?
Nanti Ibu akan melakukan video conference dan Ibu akan mengetes kalian dan menanyakan jawaban dari pertanyaan ini. Sampai ketemu di video conference. Sebelum Ibu tutup, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang alat indera atau alat pendengaran yang terdapat pada tubuh kita untuk menerima bunyi, yaitu telinga. Kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga dan bagaimana proses mendengar bunyi. Oke, baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.